Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai toxic people atau orang-orang yang toxic. Seperti apa? Simak video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan berikan komen. Oke? Oke, toxic people. Apa sih? Gampangnya itu adalah toxic people itu adalah orang-orang yang kalau diartikan secara langsung memiliki pensifatan seperti racun. Maksudnya tuh gimana? Pernah nggak sih kita kumpul dengan teman, kita mau berbuat baik, kita punya ide baik, kita punya pokoknya mau berbuat sesuatu yang baik, teman kita bilang ngapain sih, atau gampangnya gini, lagi nongkrong sebentar, katakanlah di kuliah ya, dia ngeliat jam berapa sih sekarang, oh udah jam 8, oh ya gue mau masuk dulu, mau masuk kuliah. Terus teman-temannya bilang ngapain sih, udah ntar aja, udah ngapain sih masuk. Atau ngeliat ada orang jalan, duitnya jatuh, kita mau ngambil untuk ngasih ke orang tersebut yang duitnya jatuh. Teman kita bilang udah ngapain, biarin aja, salah dia jatuh. Nah ya sebenarnya benar juga sih temennya, salah orang itu, kenapa nggak hati-hati. Tapi kan kita mau berbuat baik, mana yang lebih baik, mendiamkan atau berbuat baik? Nah, teman kita yang menghalangi kita berbuat baik itulah orang-orang yang disebut dengan toxic people. Dan seringkali hal ini terjadi di sekitar kita. Kita kumpul, kita ngegeng, kita berteman dekat, bahkan akrab, bersahabat bahkan dengan orang-orang yang seperti ini. Dan ini yang menghambat kemajuan kita. Seringkali kita mau bersikap ketus pada orang-orang yang toxic people itu, kita justru mikir, kasihan dong kalau nggak ditemenin. Loh, kenapa dikasihanin orang kayak gitu? Menghambat kemajuan kok dikasihanin? Sering ya seperti itu. Terus kita mau atau misalnya di sebuah perusahaan, katakanlah posisi kita lebih tinggi dari dia. Orang ini menghambat kemajuan perusahaan. Sudah ditegur, nggak mau, tetap cuek, nggak tega untuk memberikan sanksi keras, nggak tega. Katanya kasihan. Loh, kasihan gimana? Orang merugikan kok dikasihanin? Itu kalau teman. Tadi contohnya di perkuliahan ya, di perkantoran atau di tempat kerja, seperti itu. Seringkali juga toxic people itu terjadi di keluarga kita. Nah, ini yang agak susah. Kalau misalnya terjadinya di keluarga kita, gimana? Hal terbaik adalah jangan mendengarkan, jangan ngikutin. Debat dong. Ya udah, kalau misalnya emang posisi kita benar dan yang salah adalah keluarga kita yang lain, kita coba jauhin. Gimana kalau keluarga inti? Kalau keluarga inti diberikan teguran. Kalau dia nggak mau dengerin, dia maksa, ya udah kita jangan lakuin. Oh maaf ya. Itu kan gambaran singkat. Nah, ciri-ciri toxic people itu sendiri apa? Yang pertama cuma mau senangnya. Dia deketin kita cuma mau senangnya. Kita lagi misalnya pas ulangan atau ujian, dia dekat-dekat tuh, duduk dekat samping kita. Gue samping lo ya. Taunya cuma minta contekan. Cuman mau yang senangnya doang. Tidak memiliki empati dan simpati. Temannya kesulitan, ya dia bodo amat. Pokoknya yang senang dia doang. Yang ketiga, sulit untuk minta maaf. Udah jelas salah, nggak mau minta maaf. Berikutnya, tidak konsisten dalam perbuatan. Misalnya kerja kelompok ya, udah gue aja ngerjain. Terus, gimana? Udah selesai belum? Oh iya, belum selesai. Ini belum selesai karena memang dia nggak konsisten ya, bukan belum selesai karena dia mendadak sibuk. Kalau mendadak sibuk, oke lah, kita kasih dispensasi atau kita kasih keringanan. Tapi kalau misalnya memang semaunya sendiri ya itulah toxic people itu. Selanjutnya, gemar memanipulasi orang, menyuruh orang, minta tolong orang hanya untuk keperluan pribadinya dia. Seolah jadi teman baik, seolah jadi berpihak sama kita. Tapi ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, kita ditinggalin. Merasa paling benar dan hebat. Dia salah, dia nggak merasa salah, dia merasa paling benar. Dalam suatu teamwork, pokoknya dia ngerasa kalau nggak ada gue nggak ada apa-apanya nih tim. Jadi dia merasa dirinya yang dipentingkan. Kemudian yang lainnya mudah meremehkan dan merendahkan. Dia menyangkal keberhasilan orang lain. Orang lain berhasil tapi dijelek-jelekin. Misalnya ada orang berhasil menempati posisi penting,
atau diangkat jabatannya, atau dapat gaji tambahan, atau dapat bonus katakanlah gitu, dia akan bilang dia mah cuman begini, dia mah cuman penjilat bla bla bla. Padahal itu karena prestasi, bukan karena berlaku negatif seperti menjilat. Nah, sering kok ya pasti. Atau kalau nggak sering ya paling nggak beberapa kali pastilah pernah bertemu dengan orang seperti ini. Ngatasinya gimana? Kalau misalnya emang yang paling gampang tuh hindari berteman dengan orang seperti itu. Jauhin, udah nggak usah temenan. Kalau perlu diblokir WA-nya. Gampang kan? Gampang. Tapi gimana kalau dia ada di lingkungan pekerjaan? Nah, bikin jarak jelas. Kemudian jangan ikuti permainan mereka. Mereka misalnya dia posisinya di atas kita ya. Ketika sudah selesai, ya udah selesai. Jangan terlalu dekat lah, bikin jarak. Berani berkata tidak. Dimintain tolong, tolong dong kerjain PR gue, lu baik deh. Oh tidak. Ngajarin teman untuk memahami soal, it's okay. Tapi kalau dikerjain terus ya kita dikerjain berarti. Batasi komunikasi tadi sudah jelas. Buat batasan, bikin jarak ya. Bicara dari hati ke hati. Nah ini kalau misalnya kebetulan dia teman dekat kita, kita tahu dia toksik nih, tapi kita dekat sama dia, udah akrab, udah kayak sahabat. Gimana? Bilang dari hati ke hati. Lo kok begini, kamu kok begini, nggak salah begini. Dengan tujuan agar dia menghilangkan atau menghindari perilaku toksiknya itu. Kalau masih nggak bisa juga, anjurkan untuk menemui orang yang memiliki kemampuan dalam mengatasi masalah tersebut. Psikolog misalnya, untuk kalau perlu diberikan terapi atau treatment khusus, jadi bisa dilakukan. Nah, jadi kalau misalnya bertemu dengan orang-orang seperti itu, hindari, batasi. Hindari kalau bisa dihindari, kalau memang tidak bisa dihindari dan memang terpaksa bertemu dengan terus-menerus. Kalau misalnya kebetulan keluarga, ambil yang tadi yang terakhir itu, bicara dari hati ke hati. Ya sekeras-kerasnya keluarga gitu ya, akan ada saatnya dia pikirannya terbuka. Saat pikirannya terbuka, kita masuk ke dalamnya, kita kasih tahu yang baik. Harusnya pada saat itu, pada saat perilaku negatifnya dalam kondisi lemah, kita berikan masukan yang positif. Masukan positif itu yang akan diterima, insya Allah. Jadi jangan bilang kalau memang pengen memperbaiki perilakunya, ini nggak bisa diperbaiki, nggak bisa dibilangin. Coba dulu, kalau memang udah nggak bisa, ya udah tinggalin. Atau ya udah mau gimana lagi. Tapi dibilangin dari hati ke hati dulu, disuruh ke yang lebih memahami mengenai masalah ini, psikolog misalnya. Kalau masih nggak mau juga, ya sudah, mau bagaimana lagi. Mungkin emang dia nggak mau berubah, untuk tidak ingin untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, segitu aja, sekian dari saya Gunawan dari Rumah Belajar Hefto. Undur diri, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan berikan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.